Entah apa yang ada di pikiran pemain bola ini. Bukannya mencari ruang kosong atau mengejar lawan, ia malah menghalangi pergerakan rekan timnya sendiri. Pemain dengan nomor punggung 9 ini sering sekali membuat kekacauan di timnya pada pertandingan kali ini. Ia tampak sangat kesal jika ada rekan satu timnya yang lebih cemerlang. Bahkan saat konferensi pers, Hong Dae sering sekali mendapat pertanyaan kurang mengenakan dari para wartawan. Bahkan sampai ada yang menghina orang tuanya. Saat pertandingan berlangsung, baik supporter, komentator, bahkan pelatih mereka sangat bingung melihat sikap Hong Dae di lapangan. Suasana ruang ganti menjadi panas karena sikap Hong Dae tadi. Begitu selesai pertandingan, lagi-lagi Hong Dae bertemu dengan wartawan yang selalu memojokkannya, dan karena sudah sangat kesal, Hong Dae malah mencolok mata wartawan itu sehingga sikapnya itu menjadi sangat viral. Karir sepak bola Hong Dae pun menjadi terancam dan agensi yang bertanggung jawab dengan karir Hong Dae pusing memikirkan nasibnya yang akan disangsi, namun Hong Dae malah tak peduli. Pimpinan agensi pun kepikiran karena Hong Dae lagi viral, maka ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan Hong Dae bintang baru di dunia entertainment. Hong Dae akan ditugaskan menjadi bintang dalam program yang mereka buat. Konsepnya, Hong Dae akan menjadi pelatih tim sepak bola yang beranggotakan para gelandangan, dan kegiatan Hong Dae akan didokumentasikan untuk ditayangkan di TV. Pria ini harus berpura-pura menjadi pelatih sepak bola dan semua kegiatannya akan didokumentasikan sebagai film. Ide cerita yang mereka bawakan sangatlah unik, di mana ada seorang pemuda yang ingin membawa tim sepak bola yang beranggotakan gelandangan ke kompetisi dunia. Terlihat semua calon pemain tidak ada satupun yang berbakat karena memang bukan itu yang menjadi pertimbangan. Semakin menyedihkan latar belakang para pemain, maka ia akan dipilih. Yang terpenting dari tim ini adalah bagaimana drama yang dihasilkan, bukan skill yang menentukan. Tapi apa motivasi Hong Dae mau melakukan ini? Tentu saja karena ibunya. Ibu Hong Dae kini sudah menjadi buronan yang kabur. Kasusnya adalah membawa lari uang arisan, sehingga kini jika ingin bertemu dengan ibunya, Hong Dae harus sembunyi-sembunyi. Yang membuat Hong Dae semakin kaget, ternyata ibunya sudah punya pacar baru. Sutradara dari semua drama ini mulai membuat naskah dan mengedit beberapa adegan yang dimana menampilkan salah satu latar belakang pemain mereka yang merupakan seorang kuli bangunan yang mengalami kecelakaan kerja. Pria ini menghabiskan semua uangnya untuk berobat karena tidak ada asuransi yang menanggung biaya yang diakibatkan kecelakaan kerja. Saat ini harus menjadi gelandangan karena tak punya rumah. Tidak ada lagi harapan baginya sampai ada seorang wanita yang datang kepadanya lalu memberikan pertolongan. Hubungannya dengan wanita penolong itu semakin dekat dan ia rela berjualan koran demi memenuhi biaya hidup mereka. Semua cerita sedih barusan adalah latar belakang salah satu pemain sepak bola yang tergabung dalam tim para gelandangan. Semua kegiatan mereka akan direkam dan dijadikan dokumenter yang menjual kesedihan. Hong Dae yang ditugaskan menjadi pelatih tim ini benar-benar sangat pusing melihat tingkah laku pemainnya karena tidak ada satupun yang berbakat dan mau main dengan serius. Bagaimanapun instruksi yang diberikan, tidak ada satupun yang mengerti. Bahkan saat disuruh bermain dengan agresif, salah satu pemain malah membuat temannya patah kaki dan masuk rumah sakit. Sutradara dan tim kamera dari dokumenter ini tidak pernah berhenti merekam untuk mendapat semua momen kesedihan yang dialami oleh para pemainnya. Tepat pula saat ini pemain yang baru saja patah kaki ini menceritakan kisah sedihnya di masa lalu, di mana ia yang awalnya sangat kaya tersandung kasus korupsi sampai harus dipenjara dan ditinggalkan keluarganya. Jika ada penghargaan tim sepak bola dengan pemain paling menyedihkan, tim mereka pasti menang dengan mudah. Tim sepak bola yang menyedihkan ini harus mencari pemain baru karena salah satu pemain andalan mereka patah kaki saat latihan dan harus masuk rumah sakit. Maka sebagai pelatih, Hong Dae harus mencari pemain lain yang dianggap gelandangan untuk bergabung ke dalam tim mereka. Karena semakin menyedihkan latar belakang pemain, film dokumenter tentang tim sepak bola gelandangan yang mereka buat akan semakin menarik banyak penonton. Pemain berikutnya yang akan bergabung ke dalam tim mereka adalah In Sun. Begini kisah sedihnya. Sejak kecil In Sun sudah harus kehilangan orang tuanya yang mengakhiri hidupnya sendiri, sehingga In Sun harus tinggal di sebuah panti dan selalu diperlakukan buruk oleh teman pantinya. Tapi ada seorang perempuan yang terlihat tulus berteman dengannya sampai mereka beranjak remaja. Namun baru saja mulai merasakan cinta, In Sun harus kehilangan wanitanya. Padahal mereka sudah membuat tabungan hidup untuk masa depan bersama. Kekasihnya kecelakaan di sebuah sungai dan jasadnya tak ditemukan. Sampai saat ini In Sun yakin kalau kekasihnya masih hidup dan terus mencarinya. Pelatih Hong Dae datang menemui In Sun dan mengajaknya membangun masa depan baru bersama tim sepak bola gelandangan yang mereka buat. Akhirnya tim sepak bola gelandangan ini sudah melengkapi anggotanya. Tidak ada satupun dari pemain tim sepak bola ini yang bisa menggiring bola dengan benar. Berbagai macam metode latihan diterapkan, tetap saja tidak membuahkan hasil. Pelatih Hong Dae meminta pemainnya melakukan tendangan penalti tanpa kiper, tapi hanya ada satu pemain yang bisa memasukkan bola ke gawang. Sisanya kacau. Tapi Hong Dae tahu
semua pemainnya pasti ada kekurangan, dan ternyata benar, In Sun tidak bisa menendang bola yang bergerak. Daripada semakin kesal, Hongdae mencoba mengajak mereka latihan fisik dan stamina. Melihat pemain yang terkapar, sutradara film dokumenter mereka meminta pelatih memberikan kalimat motivasi agar video mereka nanti lebih dramatis. Namun kalimat Hongdae malah membuat pemainnya kesal dan ingin melihat bagaimana skill bermain sepak bola Hongdae yang melatih mereka. Seorang diri Hongdae akan melawan para pemainnya. Tentu saja mudah bagi Hongdae untuk mengalahkan mereka semua, sebab memang dia adalah mantan pemain sepak bola profesional yang penuh kontroversi. Terlihat Hongdae sangat senang sekali setelah mengalahkan pemainnya yang sama sekali tidak ada bakat ini. Saat tim sepak bola gelandangan ini lanjut berlatih, seorang anak tiba-tiba datang mencari ayahnya. Melihat ini, sutradara yang mendokumentasikan tim mereka langsung meminta anak ini menceritakan latar belakang ayahnya untuk menambah dramatisasi pada film dokumenter mereka nanti. Ternyata ayah anak ini dulunya orang yang sangat baik, sampai ia rela dijadikan jaminan untuk temannya yang berhutang miliaran. Namun teman yang dibantunya malah kabur, sehingga pria ini harus menanggung semua hutang itu. Karena merasa keberatan, ia pun ditinggalkan istri dan keluarganya. Hanya anak bungsunya inilah yang masih mau menganggap John Hyo sebagai ayah yang baik. Anak ini menceritakan bahwa ibunya akan membawanya ke luar negeri, makanya ia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama sang ayah. Karena John Hyo tak punya rumah, maka pelatih Hongdae dengan sukarela meminjamkan tempat tinggalnya agar John Hyo bisa makan malam bersama anaknya seperti di rumah sendiri. Tim dokumentasi pun juga tak lupa merekam momen haru ini untuk dimasukkan di film mereka. Tapi ada kabar buruk menimpa tim sepak bola ini karena perusahaan agensi mereka mendapat kabar bahwa sponsor mengundurkan diri untuk mendukung tim sepak bola gelandangan mereka untuk ikut kompetisi dunia karena merasa tidak akan ada untungnya mendukung tim seperti ini. Namun mereka tetap yakin bahwa walaupun tim ini dibentuk hanya untuk film dokumenter, mereka bisa tetap menjadi tim sepak bola yang berprestasi. Dengan begitu mereka pun akan menjalani latih tanding melawan tim sepak bola anak SD. Tim sepak bola yang beranggotakan para pria gelandangan ini benar-benar sangat kesulitan melawan para anak SD yang menjadi lawan latih tanding mereka hari ini. Pelatih Hongdae pun merasa semakin putus asa dengan tim ini. Namun ia tetap harus terlihat bersemangat karena semua kegiatan tim selalu didokumentasikan. Akhirnya tim pria gelandangan berhasil mencetak gol demi gol. Walaupun bisa dibilang mereka hoki karena para anak SD ini membiarkan mereka mencetak gol. Untunglah pertandingan ini berakhir kemenangan bagi mereka. Mereka begitu senang setelah meraih kemenangan perdana dalam pertandingan sepak bola, dan sutradara yang mendokumentasikan kegiatan ini langsung mengedit video mereka demi mendapat sponsor untuk tim sepak bola gelandangan yang ingin ikut kompetisi dunia. Pelatih Hongdae juga berharap tim mereka dan juga dokumentasi yang dibuat bisa membuahkan hasil, sebab Hongdae harus membayar tebusan untuk ibunya yang kini sudah masuk penjara karena kasus penggelapan uang arisan. Namun saat pulang dari penjara, Hongdae melihat salah satu pacar dari anggota timnya diganggu preman, dan dengan jiwa kesatrianya, Hongdae menolong dan memberikan pelajaran kepada anak-anak ini. Namun besoknya berita yang beredar malah Hongdae seakan-akan menganiaya anak SMA di jalanan. Tentu saja ini berita yang tidak adil bagi Hongdae, dan semua anggota tim sepak bolanya satu persatu mengajukan protes ke kantor polisi. Polisi ini sampai stres karena setiap hari ada saja orang yang datang untuk protes kepadanya. Bagaimana tidak, para pemain sepak bola ini merasa bahwa pelatih mereka sudah diperlakukan dengan tidak adil, sehingga salah satu rekannya meminta pihak kepolisian meminta untuk kasus tersebut diusut tuntas. Wanita yang ditolong oleh Hongdae malam lalu diminta untuk memberikan kesaksian bahwa benar Hongdae menyerang anak-anak itu untuk melindunginya. Karena memang memiliki kekurangan, wanita ini sulit menjelaskan fakta yang terjadi. Namun untunglah sutradara ini mengerti bahwa wanita ini berusaha menyampaikan bahwa saat kejadian ada seseorang yang merekam dari atas sana. Akhirnya bukti itu pun didapatkan, dan kini Hongdae semakin viral karena aksi heroiknya. Sutradara film dokumenter mereka juga menayangkan semua kebaikan Hongdae. Bahkan berkat aksi heroik Hongdae, tim sepak bola gelandangan mereka berhasil mendapat sponsor sehingga mereka bisa ikut turnamen dunia. Namun pemimpin agensi tempat Hongdae bekerja malah memberikan Hongdae job lain, yaitu meliput hewan liar di hutan, dan Hongdae diperintahkan untuk berhenti jadi pelatih di tim sepak bola gelandangan yang akan dibuat jadi film dokumenter ini. Ternyata beberapa hari kemudian Hongdae benar-benar meninggalkan tim sepak bolanya untuk ikut proyek meliput di hutan. Tim sepak bola yang para pemainnya gelandangan ini kini malah terbengkalai setelah pelatih mereka memutuskan untuk
berhenti dari proyek ini untuk ikut dalam liputan hewan liar di hutan. Hongdae terpaksa ikut program ini karena memang uang yang dihasilkan lebih banyak, sehingga sekarang Hongdae bisa mengeluarkan ibunya dari penjara. Namun malam ini, ibunya malah bernostalgia dan menonton semua pertandingan sepak bola Hongdae saat masih menjadi pemain profesional beberapa tahun lalu. Sementara itu, kembali ke tim asuhan Hongdae, mereka tampak lesu karena harus ikut kejuaraan dunia sepak bola tanpa pelatih. Namun saat mereka sedang sibuk mengeluh, tiba-tiba Hongdae malah datang dengan berpakaian sangat rapi. Sutradara film dokumenter mereka pun sampai terheran-heran melihat Hongdae berpenampilan seperti ini. Seketika tim sepak bola gelandangan ini mendapatkan semangat mereka kembali dan secara resmi mereka akan bertanding dalam Piala Dunia Sepak Bola khusus tunawisma alias gelandangan mewakili negara mereka. Setelah acara pembukaan dan kompetisi resmi dimulai, tim ini langsung jiper karena melihat gaya bermain lawan yang sangat keras dan terlihat sangat mahir. Berbeda sekali dengan mereka yang bahkan menendang bola ke gawang saja masih kesulitan. Namun bagaimanapun juga mereka harus tetap bermain karena sudah jauh-jauh datang ke sini. Beginilah jika para gelandangan dikumpulkan untuk ikut kompetisi sepak bola dunia. Tim Korea sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Permainan mereka sangat kacau. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengoper bola dengan baik, sehingga saat babak pertama selesai skor sudah 6-0. Tim Korea terbantai. Saat jeda pertandingan, Hongdae tampak mulai putus asa dengan tim asuhannya ini dan sama sekali tidak memberikan motivasi. Sutradara film dokumenter mereka pun tampak kesal dengan keputusan ini. Namun mau bagaimana lagi, mereka sama sekali tidak ada bakat dan semangat dalam bermain bola, sehingga skor akhir Korea harus dibantai 12-0 di pertandingan pertama. Karena sangat emosi, Hongdae pun malah terlibat perkelahian dengan tim dari negara lain. Para pemain sama sekali tidak ada yang mempedulikan performa mereka. Bahkan saat malam hari mereka masih bisa asik berdansa. Saat pertandingan kedua akan dilaksanakan, diam-diam sutradara film dokumenter tim ini malah meminta izin kepada panitia untuk menambah pemain. Ternyata ia meminta orang asing dari Brazil untuk bergabung ke dalam tim. Permainan tim Korea seketika berubah drastis setelah digendong dua pemain dari Brazil. Cukup mereka berdua saja yang bermain dan Korea bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun tampak Hongdae mulai tidak suka mereka menang dengan cara seperti ini dan supporter pun tampak menyoraki dan mengolok-olok tim mereka. Pelatih ini mengungkapkan kekecewaannya karena tim mereka baru saja menang dengan cara curang, yaitu mengajak pemain dari Brazil untuk menggendong timnya. Hongdae mengatakan kepada timnya, jika mereka masih ingin lanjut bermain, maka gunakanlah semangat mereka sendiri dan usaha mereka sendiri. Seketika Hongdae yang awalnya malas-malasan menangani tim ini menjadi sangat bersemangat dan mulai memberikan arahan dan strategi dengan serius. Hongdae terus memotivasi strikernya agar jangan takut dengan bola dan jangan bingung saat kehilangan bola. Tapi apakah modal semangat saja cukup untuk melawan tim terkuat dalam kompetisi ini? Tentu saja tidak. Tetap saja tim Korea tidak bisa bermain dengan baik dan tidak bisa mencetak gol sama sekali. Babak pertama pun hampir selesai dan lagi-lagi mereka terbantai. Namun Hongdae terlihat lebih bangga dengan tim ini karena mereka berjuang dengan usaha sendiri. Tapi mereka mendapat masalah karena kiper utama cedera setelah bahunya membentur tiang. Saat jeda pertandingan, terlihat para pemain ini tidak kecewa sama sekali dan bangga dengan hasil yang mereka dapat. Karena kiper utama tidak bisa melanjutkan pertandingan, bapak tua yang awalnya sedang cedera ini mengajukan diri untuk bermain jadi kiper. Walau Hongdae sempat ragu, namun tidak ada pilihan lain. Mereka tetap harus lanjut bertanding dengan tim yang ada sekarang. Tim sepak bola amatir yang berisikan pemain dengan latar belakang gelandangan dari Korea ini seketika mendapatkan semangat yang luar biasa. Walaupun skill bermain sepak bola mereka sangat terbelakang, tapi Hongdae sebagai pelatih sudah berhasil meyakinkan para pemain bahwa asalkan mereka menunjukkan semangat juang yang besar, pasti mereka bisa bertahan. Pertandingan sudah memasuki babak kedua dan terlihat tim Korea sudah mulai bisa membangun serangan. Walaupun mereka sudah tertinggal 5-0, namun mereka tetap memberikan yang terbaik. Tujuan mereka bukanlah untuk menang, melainkan setidaknya mencetak 1 gol saja dan tidak kebobolan lagi di babak kedua ini. Bisa dilihat kiper pengganti yang sudah sangat tua ini seperti mengorbankan seluruh tubuhnya untuk menjaga gawang ini. Saat melihat ada peluang untuk cetak gol, pelatih Hongdae terlihat memberikan instruksi secara sungguh-sungguh kepada strikernya dan dengan tendangan first time yang luar biasa, tim Korea berhasil mencetak gol pertamanya. Semua supporter bersorak melihat perjuangan tim Korea untuk mencetak 1 gol ini. Bagaimana mereka tidak bersenang-senang sebab mereka semua adalah dulunya gelandangan dan tidak ada skill bermain sepak bola. Tapi sekarang bisa ikut kejuaraan dunia dan direspek oleh semua orang. Korea pun mendapat penghargaan tim terfavorit dan setelah pulang dari kompetisi, para pemain pun perlahan mulai memperbaiki hidup mereka. Begitu pula dengan pelatih Hongdae yang mulai kembali memainkan sepak bola profesional. Terlihat para pemainnya tak henti-henti mendukungnya di setiap pertandingan.